Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Dwi Darmawan, Hukum Tata Negara kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi atau presentasi dari pertemuan ke-10 mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul Prinsip Maqasid Syariah. Maqasid syariah secara bahasa maqasid syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan syariat. Artinya jalan menuju sumber air ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok diwujudkan dan dipelihara, yaitu ada agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kemudian tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum pada mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpandangan bahwa tujuan dari syariah adalah untuk menjaga memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori itu adalah memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang baik, karena Tuhan berbuat demikian. Kemudian kemaslahatan yang diinginkan selesai atau memiliki syarat seperti masalah itu harus real. Kemudian maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat terima akal, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, mendukung realisasi dalam daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Ada tuh manfaat dari maqasid syariah, yaitu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun khusus, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam, mempersempit perselisihan tashhub di antara pengikut mazhab fiqih. Kemudian pelengkap maqasid syariah itu ada ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hajiyat, yakni tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. 3 itu ada maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah Allah agar dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid syariah itu ada sebagaimana dijelaskan berulang kali dalam tujuan hukum perundang-undangan, ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi dengan larangannya. Kemudian dari sini pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum yang terjadi dan perantaranya. Kemudian tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan yang dilarang sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantari, yakni terlarang juga. Berdasarkan dari ketentuan yang disebutkan, ada 2 kaidah yang penting, yakni pertama itu sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya, kemudian menutup jalan menuju ke perbuatan yang terlarang. Mungkin dari saya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.